kali. Pertama antigen PCR daftar ke puskesmas. Setelah itu hasilnya positif ya, ada sakit kepala, flu. Kebetulan aku hampir semua merasakan gejalanya. Sakit kepala sampai gak bisa bangun, terus flu, batuk kering, gak ada rasa, hilang penciuman, terus sesak nafas juga, demam, kayak hopeless karena Adi seorang dancer karyawan yang juga penyintas COVID. Kita bisa belajar banyak dari dia, gimana caranya supaya nggak kena. Atau yang hebat dari dia ini adalah dia terkena, dia positif di dalam suatu rumah yang isinya banyak, kalau nggak salah berapa orang ya dia ya? ada banyak sih. Ada banyak, ya ada mamanya, adiknya, dua, papanya, kakek, nenek, semuanya nggak ada yang kena selain dia sendiri. Pertama kali kamu mendengar bahwa kamu positif, reaksinya gimana? Reaksinya sebenarnya awalnya aku udah tahu sih kalau COVID itu udah di mana-mana, terus aku juga udah feeling ini pasti positif gitu. Tapi pas setelah cek dan hasil positif ya kaget juga. Tetap aja kayak wow, akhirnya dapet juga nih. Terus gitu. pas saat itu? Ya pas hasilnya, jadi aku itu periksa 2 kali. Pertama antigen positif, katanya kan antigen itu 80% akurat. Karena biar make sure yakin nih, akhirnya aku PCR daftar ke puskesmas. Setelah itu hasilnya positif juga. Tapi sebelum hasilnya keluar aku udah misahin diri dari keluarga. Jadi di rumah itu kan ada ruangan tersendiri misah, kebetulan ruangan tersebut ada ruang tamunya sama kamar mandinya, jadi udah fix misahin diri dari keluarga. Tapi udah kerasa ya tanda-tandanya bahwa kayaknya gue positif gitu, kerasa? Iya kerasa, karena kan gejalanya udah umum ya, ada sakit kepala, flu gitu. Yang aku rasain banget itu kebetulan aku hampir semua merasakan gejalanya. Pertama yang aku rasain banget itu sakit kepala yang lumayan nggak ketolong, sakit kepala sampai nggak bisa bangun. Terus flu, batuk kering, nggak ada rasa, hilang penciuman, terus sesak nafas juga, demam gitu. Tapi yang paling berasa banget sih sakit kepala. Jadi sebetulnya kamu udah pertama kali ngerti, udah mengamankan anggota keluarga ya dengan cara memisahkan diri tadi kan? Betul. Terus lapor juga atau bagaimana ke dinas kesehatan atau yang ada puskesmas atau apa? Bagaimana langkah-langkahnya biasanya? Iya. Jadi aku pertama kali swab antigen hasilnya positif, aku langsung lapor ke puskesmas. Lapor ke puskesmas, di PCR, lalu di rutin tuh ditanyain sama anggota puskesmasnya setiap berapa hari sekali bagaimana gejalanya masih terasa atau enggak, terus bagaimana perkembangannya, kayak gitu Mbak. Oh jadi ada peran ya dari... Dikasih obat juga, jadi obatnya sih obat umum ya. Obat umumnya tuh kayak misalnya sakit kepala dikasih obat pereda sakit kepala, terus flu pereda flu gitu aja. Cuman kalau untuk COVID-nya sendiri paling aku pakai obat, ada obat Cina Lianhua. Sehari itu 12 tablet. Sehari 12 tablet. Kamu terus, konsumsi juga? Iya, konsumsi. Terus ada cuci mulut, obat kumur betadine. Terus pencuci ini cairan NaCl buat hidung karena kan nggak bisa cium apa-apa. Tapi yang dikasih dari dinas kesehatan itu sendiri kayak puskesmas dan lain-lain itu apa ya? Itu aja sih Mbak, cuman obat pereda aja. Oh obat peredanya aja. Obat peredanya aja. Tapi kalau mereka memantau nggak? Mantau. Sebagai satgas COVID? Iya pantau itu, jadi via WhatsApp aja sih mantaunya. Oh via WhatsApp ya, sudah ke data ya? Iya. Terus ngomong-ngomong kalau dari aktivitas Dea sebagai karyawan dan juga sebelumnya kita pernah wawancara ya, kegiatannya di dancer juga. Ini kira-kira ketularannya di mana ya? Ketempelannya di mana ya? Ketempelannya ya, sebenarnya aku bingung sih kalau ditanya kayak gitu karena berhubung sekarang COVID udah di mana-mana. Cuman feeling aku karena aku masih suka pakai public transportation sama ke tempat-tempat umum. Feeling aku sih kayaknya di KRL. Karena kalau KRL itu kan walaupun udah dibatasin tapi tetap aja di dalam suka ada yang bandel gitu, terus aku juga ngerasain kayak ada dempet-dempetan gitu di dalam. Feelingku ya, belum tentu. Terus teman dekat, teman kantor, bagaimana melihat dan bereaksi terhadap dia setelah positif? Ada hal-hal yang mungkin dirasakan atau harus bagaimana? Ada yang... Jadi kalau di kantor itu kan pas tahu aku positif, mana aja orang-orang yang kontekan sama aku selama 14 hari ke belakang itu di dalam pantauan kantor sih. Alhamdulillah 14 hari itu aman semua, nggak ada yang ada gejala aneh-aneh. Meskipun setelah 14 hari ada juga teman yang positif. Oke. Tapi terus
dari perasaan menjadi sebutnya penyintas ya, itu bagaimana nih sekarang ini kondisinya? Kalau yang aku tahu sekarang ada yang namanya long covid. Memang baru-baru setelah aku udah negatif masih ada berasa sih long covid itu, gejala-gejala yang masih dirasain 3-8 minggu. Yang paling berasa banget itu sekarang gampang capek. Kalau ngapa-ngapain gampang capek aja, nggak kayak biasa gitu. Tapi so far yang lain udah aman sih. Katanya kan lebih aman kalau udah kena covid. Tapi ada juga yang bilang katanya belum tentu, masih bisa kena. Sampai saat ini obatnya masih ada yang dikonsumsi atau apa pencegahannya, atau mungkin supaya lebih imunnya lebih ya mungkin lebih baik ya? Ya kah? Sampai saat ini udah enggak sih, alhamdulillah, karena gejala-gejalanya juga berangsur-angsur menghilang gitu. Paling tetap jaga protokol kesehatan aja, karena yang udah kena belum tentu nggak akan kena lagi gitu. Sama berjemur rutin, olahraga, minum air putih yang banyak. Tapi perubahan fisik dari saat sebelum sama sesudah kena ada nggak? Misalnya berat badan menurun atau mungkin jadi lelah, jadi apa? Itu yang berasa banget apa ya, Dea? Yang berasa banget mudah lelah aja sih. Mudah lelah ya? Kalau fisik nggak, kalau misalnya berat badan gitu nggak ada. Nggak cepet ngantuk atau bagaimana, nggak ada? Nggak ada, normal aja. Makan pulih bisa dari tidak bisa merasakan dan tidak bisa mencium itu sekitar berapa lama? Seminggu lebih kayaknya waktu itu. Sejak positif? Pas positif itu sekitar seminggu lebih baru bisa ngerasain lagi rasa sama penciuman. Oh, bener-bener hilang ya waktu itu ya? Iya, bener-bener hilang. Tapi anehnya kalau makan pedas itu nggak berasa, tapi panasnya pedas itu berasa. Oh, ada yang mungkin merasa bahwa, aduh, gua kena covid nih terus apa ya, kan banyak yang juga nggak selamat ya. Dia ada merasakan hal-hal apa gitu? Nggak? Ada sih. Jadi sebenarnya pas 1-2 hari positif itu sempet kayak hopeless karena sesak nafas kan. Jadi setiap kali berapa jam sekali setiap malam tuh sempet kebangun gitu, Mbak. Kebangun karena ada rasa ketakutan juga ya? Apa? Ketakutan. Iya, ada sih. Ketakutan pasti. terhadap kematian. Ada sih sedikit. Jadi mudah bersyukur. Sisi positifnya dari covid juga, jadi kita bisa gampang bersyukur. Kayak waktu itu kebetulan aku pas positif musim hujan, jadi setiap ada matahari itu berasa bersyukur ada matahari, masih bisa ngerasain. Terus jadi mensyukuri adanya keluarga dan kerabat di dekat kita tuh harus dinikmati gitu, karena yang bikin sedih jadi menjauhkan yang dekat kan. Tapi tetap kerja ya? Ya sedikit-sedikit bisa lah, tipis-tipis sambil buka laptop, karena kan nggak ngapa-ngapain juga kan di ruangan. Yang merasa jadi penyemangat untuk gue harus bisa lawan ini virus apa nih dia? Support sistemnya keluarga sama teman-teman sih. Jadi alhamdulillah banyak juga orang yang dukung gitu. Kamu pasti bisa, kamu pasti sembuh, kamu pasti semangat kok habis ini gitu. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan update dari saya. Oke, jadi pertama kali pas positif kan aku bingung ya, dari puskesmas sendiri gak ada rujukan ke rumah sakit, suruhnya isolasi mandiri karena aku masih bisa bangun gitu dan masih muda mungkin ya. Kalau rumah sakit juga udah penuh waktu itu, jadi bingung nih di rumah mikir apa, mikir di mana gitu. Kebetulan di rumah itu ada ruangan terpisah kecil, tapi udah hampir nggak kepake. Jadi waktu itu aku ngebersihin dulu banyak barang-barang, udah hampir kayak gudang. Aku bersihin dulu, angkat-angkatin barang-barangnya. Aku juga pindah-pindahin barang-barang apa aja nih yang sekiranya 14 hari ke depan selama isolasi aku butuhin, dan aku jadi nggak keluar-keluar. Jadi ya aku stay di sana. Kalau makan juga sama keluarga ditaruh di depan pintu, digantung gitu pakai plastik, atau taruh di depan pintu aja terus diketok-ketok gitu ya. Iya, kebetulan ruangan kecil itu ada ruang tamu, ada kamar mandinya juga. Jadi waktu itu sempat ngebersihin semuanya dulu. Jadi itu ruang khusus buat tamu sebetulnya ya? Ruang buat tamu. Tapi pernah kepikiran mau ke rumah sakit nggak? Sempat kepikiran ke rumah sakit, tapi pada saat itu rumah sakitnya penuh. Nah makanya dari puskesmas nyaraninnya untuk isolasi mandiri. Berarti ruangan itu sebenarnya ruangan mati ya? Ruangan nggak kepake? Ruangan hampir nggak kepake, karena hanya ada tamu atau saudara aja yang datang baru dipakai. Ada hantunya nggak? Sempat kepikiran karena kan di rumah itu juga lumayan angker
di belakang ada kebun-kebun gitu, terus ada kuburan juga, jadi sempat kepikiran bisa nggak ya di situ bermalam-malam, terus susah sinyal juga kan di sana. Jadi ya udahlah, berasa banget sedih dan takutnya, tapi bisa dihadapin karena semangat dari teman-teman dan keluarga. Terus ini apa, setelah tadi disebutkan setelah 14 hari di kantor ada yang positif, berarti nularin ya? Sebenarnya COVID itu agak sulit ya untuk dijaring gitu. Setelah 14 hari teman-teman yang kontekan sama aku kan mereka dipantau. Tapi setelah itu teman tersebut juga setelah 14 hari teman-teman yang kontekan sama aku dalam pantauan selesai, nggak lama ada teman yang positif lagi. Tapi setelah dijaring lagi ternyata pembantunya ada yang positif, suaminya positif, dan ada lingkungan di rumahnya juga positif. Jadi belum tentu beliau positif itu karena aku. Jadi harus menjaga dari. Jadi kesimpulannya karena COVID ini udah di mana-mana, kita harus menjaga protokol kesehatan dari segala penjuru. Karena siapapun bisa beresiko kena, siapapun bisa beresiko menularkan. Dan masa inkubasinya. Curiga pada semua orang ya berarti ya. Iya. Iya, dan bisa ya. Lebih baik curiga pada semua orang. Tapi aku nggak menyarankan lebih baik curiga sih. Gak harus curigaan juga, karena kan kalaupun memang kita kena ya itu salah kita juga. Kenapa kita nggak protokol kesehatan?